juga urusan kotoran diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum berdetakan dengan jawab jujur, ya. Jujur. Ini kita masjid aja borol. Wau saderenge panjenengan pangan mriki mestine mampir maring kolam. Ini mungkin. Kalau berdetakan pas panjenengan mampir kamar mandi, lebet kamar mandi, nanggene sikil kiwa, sikil tengen apa kelalen. Aja borol, ini masjid loh. Kelalen apa kiwa? Kelalen. Akeh sing kelalen apa akeh sing kiwa? Akeh sing kelalen. Boten diperhatikan. La haula wala quwwata illa billah. Masuk kamar mandi jangan lupa iki sunah Kanjeng Nabi nganggene sikil ki. Medale nganggene sikil te. Aja kalian mlebu kamar mandi nganggo sandal karo nganggo penutup kepala. Niki adabnya masuk kamar mandi jangan ditinggal hadirin. Mulane kula riyin zamane kula alit ningali kamar mandi kolam ki mesti ana bakyake. Yo ya, zaman saiki jarang. Kagian kamar mandi di keramik kan orang nggo bakyak, orang nggo sandal. Yo nggih. Padahal adabnya masuk kamar mandi pakainya sandal dan penutup kepala. Kula boleh cerita bagi maringi panjenengan bocoran rahasia turun merenakan rahasia sing sinten rahasia sing dukun ki anak loro anak dukun sing apik karena dukun sing ora apik. Dukun sing apik kaya dukun bayi, dukun sunat, dukun panten, dukun pijet sae niku. Wonten malih dukun sing boten sae, dukun santet, dukun sihir. Yo nggih, iki dukun sing boten iki jarene dukun sing boten sae. Santet iki, santet. Lah dhewe kenal hadirin. Santet nopo? Tak main bocoran panjenengan. Dukun santet niku hadirin. Nek badhe nyatet wong sing ahli ibadah kan kangelan. Yo nggih, pan disantet lagi wiridan. Santetnya mental. Pan disantet lagi sholat. Boten mempan, gitu nggih. Pan disantet lagi maos Quran, boten mempan hadirin. Akhirnya nopo? Dukun santet akan mencari waktu yang sekiranya orang ini sedang lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya? Ketika orang itu masuk kamar mandi. Mulane pas mlebu kamar mandi kan orang mungkin maca Quran, begini mungkin. Mlebu kamar mandi orang mungkin maca zikir, boten mungkin hadirin. Mulane pas lagi mlebu kamar mandi dibarap oleh dukun santet. Bisa bisa. Senajan ahli ibadah, senajan ahli ibadah. Sebab di dalam kamar mandi dia sedang lalai kepada Allah Subhanahu. Akan tetapi hadirin ini sing bocoraken dukun santet iki. Akan tetapi kalau orang yang masuk kamar mandi mengamalkan sunnah dan adab masuk kamar mandi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, insya Allah tetap selamat. Tetap, terutama lebet sikile kiwa, medal sikile tengen, memakai sandal, pakai penutup kepala, baca doa, insya Allah selamat. Ini jarene dukun hadirin. Si bisanya dukun santet itu hadirin biasanya kalau mau ngerjain seseorang panyantet wong itu biasanya kerja sama karo jin. Kalian apa? Jin. Dan jin ini masuk ke tubuh kita ini hadirin, masuk dan keluar itu biasanya lewat ubun-ubun. Kalau enggak lewat telapak kaki. Nek panjenengan nganggo sendal kali nganggo penutup kepala ketika masuk kamar mandi selamat dari santet. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan ini perkara penting. Walaupun kelihatannya sepele, tapi nek panjenengan mengerjakan sunnah ini dengan penuh keagungan, dengan penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah panjenengan diparingi selamat dunia sampai akhirat. Allahumma amin.
Amin ya Rabbal. Banyak sekali hadirin sunah-sunah Kanjeng Nabi. Nek panjenengan saged dilakoni, lakoni. Tapi nek panjenengan boten saged, dereng sanggup nglakoni, jenengan menen. Jangan komentar buruk terhadap sunnah Nabi Muhammad. Paham Bu? Paham mboten? Panjenengan dereng mampu dahar nganggo tangan. Sebab biasanya kan bawa sendok. Jenengan tidak boleh mengomentari dengan komentar buruk terhadap orang yang pakai sunnah makan dengan tangan. Pun makan tangan jijik nemen sih. Ye, padahal makan pakai tangan itu sunnah Kanjeng Nabi. Kita mau gini, nek panjenengan belum mampu diam. Ini di rumahku apa? Saya belum mampu pakai gamis, belum mampu pakai jubah, menang. Tidak ada masalah pakai baju koko silahkan, mau pakai batik silahkan. Yang penting nutup aja sampai ngomong yang komentar dengan komentar yang buruk. Sebab naudzubillah min dzalik hadirin, kalau mau kitab fikih syarahnya Minhaj, kalau tidak salah Nihayatul Muhtaj atau Muhdil Muhtaj, itu disebutkan orang yang menghina, mengolok-olok, ngeledek sunnah Kanjeng Nabi, maka bisa dihukumi murtad, bisa dihukumi keluar dari agama Islam. Naudzubillah ini. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang mungkin karena kurang tahunya mengolok-olok yang dipakai seseorang. Kadiran seneng mau kopiah putih, ledek si kopiah ireng, kayak penulung di peci kaji. Oh siapa peci ireng? Si peci ireng ledek maning kenyong ke asli Jawa. Oh siapa peci putih? Aslinya Arab. Mengolok-olok hadirin. Akhirnya yang terjadi tidak sadar dia telah mengolok-olok sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pananggo peci putih, pananggo peci ireng, pananggo hijau, biru, biru, sisa. Boten nopo-nopo. Si penting nutup kepala. Saya menanggo putih, alhamdulillah. Tidak satu pun tidak ada masalah. Saya ngomong seperti ini hadirin ngapunten sahabat. Saya biasanya kalau ceramah pakainya seperti ini. Ngangge gamis, ngangge imamah, ngangge rida. Sebab amanat saking guru kula. Saya pernah belajar di Tarim di pondok pesantrennya Habib Umar bin Hafid. Beliau memerintahkan murid-muridnya untuk memakai sunnah Nabi Muhammad, termasuk memakai imamah. Kula turuti hadirin karena perintah guru nih. Saya kalau ceramah seperti ini. Nanti ini gamis, kemudian rida, kemudian imamah. Satu ketika saya diundang ceramah hadirin. Kula diundang ceramah. Saat dari pulau ceramah, pulau transit ke grone panitia. Nah, saat dari pulau ceramah, wonten tiyang sing sambutan. Gak tahu ini ustaz apa bukan, saya kurang tahu. Cuman sambutannya rada kurang enak dirongokkan. Ngomongin kayak gini, apa itu gamis, imamah, rida, sorban? Itu bukan pakaian adatnya Indonesia, itu pakaian adatnya Arab, bukan sunnah Nabi. Wong Abu Jahal bin ngaku kan. Jadi diomong terus Abu Jahal ngaku. Akhirnya niki sing ngomong boten ngertos kula pun dugi dan enggak tahu kalau saya pakai imam. Coba bayangkan panjenengan kanggo imam kados niki kemudian diomongi Abu Jahal. Lara ati boten. Kalau sabar wis karo patah bahas. Ini dibahas pakai kayak kurang enak dipandang. Ustaz kalau ustaz itu karena orang pantes nggih. Sabar. Pun kula mental saking grone panitia. Iki ustaz sing ceramah aku itu sudah nikah dengan imam kaget ini hadirin. Kula bukan masalah. Cuma yang jadi masalah ketika saya jalan dari rumahnya panitia menuju mimbar, pengunjung wonten sing nyelenong. Abu Jahal wis tekan. Iki kula pertamanya mboten kepengin bahas, cuma gara-gara pengunjung wonten sing salah paham, saya harus bahas ini. Yang perlu kula sanjang ngapunten Ustaz, dengan sanjang bahwa pakaian gamis, imamah, sorban itu bukan adatnya Indonesia, tapi adatnya Arab, bukan sunnah Nabi. Wong Abu Jahal nganggo. Panjenengan punya keyakinan seperti itu, ngapunten, berarti jenengan ora tau mangan bangku sekolah. Terus jangan terus itu hari. Sebab zamannya kula sekolah SD, ini sing lahir tahun 80-an mesti menangi. Wonten pelajaran
namanya pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ini mungkin dibuka bukunya hadirin, ada fotonya Pangeran Diponegoro. Terus nama badan Pangeran Diponegoro manggene imamah. Betul. Pakaiannya putih. Ngangge sorban. Datang nama badan. Wonten tuanku Imam Bonjol. Ngangge imam. Kita pun punya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ngangge imam apa badan? Wonten Kiai Haji Wahab Hasbullah, wonten Mbah Khalil Bangkalan, ada kiai-kiai kita semuanya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Kula sanjang kados niku niki Ustaz kaya isin terus pamitan balik. Kula gluyureng kali panitia. Ora sak diantarna ndak mlaku bayar nyingkrak wong kaya piye. Ini ngapunten, kalau kita belum sanggup diam sudah, maka bayar wis. Diam ini selamat hadirin. Man somata naja. Siapa yang diam dia itu selamat. Kita belum sanggup mengamalkan sunnah, diam. Insya Allah kita berusaha untuk bisa mengamalkan sunnah tersebut. Kalau kita umbar omongan sampai berkomentar buruk terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dikhawatirkan hadirin, Allah akan memberikan cobaan kepada kita. Mau belum bahas makan atau minum pakai tangan apa? Kanan, jangan pakai tangan kiri. Nang zamannya Kanjeng Nabi wonten tiyang dilarui. Sing larui Kanjeng Nabi langsung. Wahai fulan, kul biyaminik. Wahai fulan, makan dengan tangan kananmu, jangan pakai tangan kiri. Wong ki pamane mbok tangan kiwa. Dilarui jare wonge, aku ora bisa nganggo tangan tangan, yang bisa nganggo tangan kiwa. Kenapa kon? Orang Nabi sing ngomongi Kanjeng. Jare Kanjeng Nabi, oh berarti kon ora bakal bisa nganggo tangan tengene kon selawase. Langsung stop seketika. Lumpuh seketika. Iki wonten kisahe. Gara-gara apa? Gara-gara mengolok-olok, menghina sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten malih. Niki kejadian bukan di zaman Nabi, tapi di zamannya ulama fulan. Saya lupa nama ulamanya. Itu wonten hadis Kanjeng Nabi kata sendiri, sinten tiyange yang menuntut ilmu, maka malaikat menghormati tolibul ilmu itu, menghormati apa? Dengan menghamparkan sayapnya. Dengan menghamparkan apa? Sayapnya. Terus orang yang menuntut ilmu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat membentangkan sayapnya untuk jalan orang yang sedang menuntut ilmu. Ana wong sing ngece hadis Kanjeng Nabi, terus piyambake rupane nganggo sendal sing lancip napa pripun? Kayaknya menuntut ilmu, ketak urak-urak saya malaikat yang dapat berdua. Jadi ngece sunahnya Kanjeng, ngece hadisnya Kanjeng. Subhanallah hadirin, setelah orang itu melakukan hal tersebut, hijab pendengarannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya mendengarkan suara malaikat, akhirnya stres, jadi wong kentir, modar wongi. Naudzubillah ini hati-hati, mulanya panjenengan belum sanggup, lebih baik di sunnah Nabi Muhammad hadir luar biasa. Kalau mau diceritakan satu persatu, anjung subuh orang bakal rampung. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, dengan adanya peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pulang dari tempat ini, mudah-mudahan tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah, tambah cinta kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan ajaran beliau di rumah-rumah kita, di sekolah kita, di kantor kita, di tempat pekerjaan kita, sehingga sunnah Nabi Muhammad menyebar di tengah umat ini. Insya Allah siapa yang menghidupkan sunnah Nabi besok kumpul bersama dengan Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku besok berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadirin hadirat
muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai penutup ceramah saya pada malam hari ini perlu kita ingat bersama ulang panjenengan urip teng zaman akhir. Ibu nggih, zaman akhir niku fitnah kathah. Yang dimaksud fitnah ini bukan hanya omongan yang enggak benar saja, tapi perbuatan dosa, perbuatan maksiat pun telah merajalela. Wong tumiyen ning lakoni dosa isin umpet-umpetan. Terus apa mboten? Ning zaman saiki wong lakoni dosa terang-terangan. Terus apa mboten? Ndak malu-malu lagi, mboten teh ngaling-ngaling, buka aurat di mana-mana. Tariku sholat, meninggalkan sholat sudah biasa. Tiang niku muslim mboten puasa Ramadan ya kaya wis biasa. Gila apa nggih? Iki kan akhir zaman. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Allahumma riba. Paham riba, Bu? Napa riba? 10 rolas. Nyiri 10 bayare. Itu contoh si paling gampang, itu riba. Akan apa mboten teng mriki? Kan daerah panjenengan wonten apa mboten? Iklannya nggih kathah, nggih napa nggih? Wonten teng TV iklannya ya wonten, teng radio ya wonten, teng handphone ya wonten iklannya. Lalu sama wonten. Nang lenteng-lenteng ya akeh iklan. Butuh duit 5 menit. Apal hadirin. Jadi apalnya karena sering maca apa sering maca dong. Mudah-mudahan sering maca dong. Allahumma tak doakan mudah-mudahan mungkin sugih kabeh, sugih hartane kathah, melimpah halal dan barokah, sehingga dijauhkan dari harta-harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Allahumma wong buka auratnya pirang-pirang, gini apa mboten? Kuduman tak kuduman luar biasa, modele pirang-pirang. Ana sing modele segitiga, ana sing modele dongana rolas, ana sing modele ana siwure. Nah ya wonten kata model ayu-ayu nemen, tapi barang dalam awake klak kaya atas sing model atas niku kudungan celana jin waka. Kalau boleh tanya jenengan wong wadon nganggo kudung pas pengaosan kok apa ganti ten nganggo kudung ganti ten. Yang pas lagi ngepeki jarit nang jaga mau kudung mboten? Nyaponi latar? Nggih. Alhamdulillah. Sing penting ditutup rapet supados wong wadon mendapatkan kemuliaan, baik mulia di mata manusia maupun mulia di sisi Allah Subhanahu. Gusti Allah sampun dawuh bala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Hei wong wadon, janganlah berpakaian seperti pakaiannya orang jahiliyah. Kepripun pakaiannya orang jahiliyah? Thiyabul riqaq. Yang dimaksud pakaian jahiliyah, pakaian sing tipis alias lap. Paham, Bu? Kalau khawatir malaikatnya bingung, dalamna sirah kudungan pansen lebu surga, dalamna awak yang lapet pansen lebu. Malaikatnya takkan orang pulau kepripun begitu ketika orang malaikat kanan. Kulo nate jalan-jalan pas bulan Ramadan. Bulan apa? Bulan Ramadan puasa-puasa. Kulo numpak sepeda motor, wonten lampu merah. Kulo mandek. Ngajenge kulo wonten wong wadon umure 20 tahunan, tapi nganggo kabine bocah umur 5 tahun. Kabine sandhuwure wedel. Si bocah wadon iki bonceng motornya motor lanang, sadeling jedil. Wis kayake moncenge ikat gorong arepe. Kula pas nang burine. Wong lambine sandhuwure wedel kan burine katon kabeh, sanjero-jerone katon kabeh. Lho pas nang burine puasa-puasa maneh. Panjenengan dosa ora dikelena. Teman-teman bakmo ora dikelena katon mah. Kulo yakin iki wong wadon iki dibuka KTP ini insyaallah KTP ini Islam. Ini apa mboten? Oh jangan-jangan wong ngarang sembuh.
Boten nggih. Yang riki insyaallah salehah sedaya Allah Tuhan. Allah Tuhan. Amin ya rabbal. Hati-hati Bu niki zaman akhir. Syariat kita mengharamkan bukan hanya zinanya saja, tapi perantara zina pun itu diharamkan. Perantara-perantara yang akan menyebabkan seseorang itu berbuat zina, maka diharamkan oleh agama kita, oleh syariat kita. Paham Bu? Termasuk boncengan lanang wadon yang bukan suami istri, bukan mahram. Niki anti-an. Kalau saja kata sedikit waktu sing protes dit, yang bonceng wong wadon, orang nempel kabeh adu-aduan, tak jawab. Motore sapa sing joge 2,5 meter. Motor yang paling joge 90 cm yo. Ngerem satitik. Yo. Niki hati-hati hadirin, zaman fitnah, zaman akhir. Banyak perantara-perantara yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam perbuatan zina. Na'udzubillah min. Nah, mulane hadirin supados kula lan panjenengan selamat, maka perlu kita ketahui kula lan panjenengan harus mempunyai ilmu agama. Insyaallah orang yang mempunyai ilmu agama hidup di akhir zaman ini akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali mengatakan la yastamu baina aydin minal illa man ahdallahi tidak akan selamat orang yang hidup di akhir zaman dengan berbagai macam fitnah yang ada kecuali orang yang dihidupkan hatinya dengan ilmu agama. Intinya yang singkatnya ilmu agama, insyaallah murid tentu yang ini hidup di akhir zaman akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, acara kita pada malam hari ini bisa terus dilaksanakan istiqomah setiap tahunnya. Mudah-mudahan tambah tahun tambah meriah, tambah tahun tambah berkah, tambah tahun tambah bermanfaat, dan juga mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita semua, baik yang menyelenggarakan maupun yang hadir, mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang besar, baik manfaat dalam urusan dunia maupun manfaat dalam urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li mu'minina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an kathiran wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan wasi'an. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك طول العمر بالطاعة واغفر لنا بالأعمال الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.